Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema penderitaan. Setiap orang dapat mengalami penderitaan dan kesulitan, tetapi orang Kristen dapat menanggung penderitaan dan kesulitan karena pertolongan kuasa Roh Kudus yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang belum percaya. Firman Tuhan tidak mengajarkan bahwa orang Kristen dibebaskan dari penderitaan dan kesulitan dan bencana alam yang memang setiap saat bisa melanda dunia ini. Tetapi firman Tuhan mengajarkan bahwa orang Kristen dapat menanggung penderitaan, kesulitan, krisis dan bencana alam oleh karena pertolongan Roh Kudus. 1 Korintus 10 ayat 13 ayat yang terkenal ini saudara berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia atau Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji Tuhan. Jadi inilah janji Tuhan yang sangat luar biasa, yang sangat menguatkan kita. Memang setiap orang saudaraku akan mengalami pencobaan dan bahkan juga penderitaan. Tetapi Tuhan Yesus, Allah yang kita percaya adalah Allah yang setia, tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Jadi saat kita menghadapi pencobaan-pencobaan dan bahkan penderitaan dan juga masalah-masalah, dan kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepada kita pertolongan dan jalan keluar sehingga kita dapat menanggung saudaraku semua masalah, semua penderitaan itu dengan pertolongan Tuhan. Puji Tuhan saudaraku. Nah pada saat ini saudaraku, saya ingin membagikan 3 kebenaran apa saja yang menjadi penyebab penderitaan dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi penyebab saudaraku? Ya, supaya kita juga mengetahui hal ini. Yang pertama saudaraku, penderitaan yang Tuhan izinkan adalah untuk mengoreksi dosa dan ketidaktaatan kita. Untuk mengoreksi dosa dan ketidaktaatan kita. Dalam Ibrani 12 ayat 5 sampai 6 dan ayat 11 berkata, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anak-anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang-orang yang dikasihinya dan menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberi damai saudaraku kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi memang kadang-kadang saudara, Tuhan bertindak mengoreksi kita, mendidik kita saudaraku, mengoreksi dosa dan ketidaktaatan kita dengan mengizinkan saudaraku penderitaan. Tuhan akan memperbaiki dan mendisiplin anak-anak kepunyaannya yang Dia sayangi. Melalui apa saudaraku? Seringkali melalui penderitaan dan hajaran. Sesungguhnya ini untuk membuktikan bahwa Tuhan itu mengasihi kita dan bahwa kita sungguh-sungguh adalah miliknya. Karena itu sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, mari kita sungguh-sungguh saudaraku tinggalkan dosa dan kebiasaan buruk, kebiasaan jelek saudaraku, serta ketidaktaatan dan ketidaksetiaan kepada Tuhan dalam beribadah, berdoa, membaca firman Tuhan, bersaksi saudaraku. Kita tinggalkan. Kenapa saudaraku? Supaya hidup kita diberkati dan hidup kita memuliakan nama Tuhan. Mau ya kita ambil komitmen untuk setia kepada Tuhan, beribadah, melayani, ikut sekolah minggu, ikut PA saudaraku, supaya kita bertumbuh menjadi saksi Tuhan.
Dan kebenaran yang kedua, saudaraku, penderitaan yang Tuhan izinkan adalah bermaksud baik bagi hidup kita supaya menjadi serupa dengan Kristus. Roma 8 ayat 28 sampai 29 ayat yang terkenal ini, saudaraku, berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga yang ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya menjadi sulung di antara banyak saudara. Supaya ia menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, saudaraku, kita harus menerima bila Tuhan mengizinkan penderitaan dalam kehidupan kita dengan iman, dengan penyerahan, dan berdoa agar semua itu mendatangkan kebaikan, saudara, dari Tuhan yang mulia untuk hidup kita. Hanya melalui penderitaan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, seringkali ada pelajaran hidup yang paling berharga dan mulia yang dapat kita terima dan kita alami, supaya hidup kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dalam Filipi 3 ayat 10 dan 11 berkata, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudaraku, penderitaan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita karena Tuhan bermaksud baik bagi hidup kita, supaya kita itu menjadi serupa dengan Kristus. Dan ini tujuannya, supaya nama Tuhan Yesus dimuliakan, kita menjadi saksi Tuhan. Haleluya. Dan kebenaran yang ketiga, saudaraku, penderitaan yang Tuhan izinkan supaya apa? Supaya kita, saudaraku, dapat menghibur orang lain melalui hidup dan kesaksian kita. 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 4 berkata, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, kata Rasul Paulus, dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Oh, haleluya. Jadi Tuhan bisa bekerja melalui penderitaan dalam hidup kita, saudaraku, supaya kita menjadi saksi, kita kuat, supaya orang lain mendapatkan ilham, kesaksian, peneguhan melalui teladan kita dalam penderitaan. Mereka yang sudah mengalami penderitaan, saudaraku, dan mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan Yesus, mampu berempati dan menempatkan dirinya secara lebih bijaksana, saudaraku, terhadap penderitaan orang-orang lain. Kita dapat menghibur dan menguatkan orang lain dalam penderitaan, sebagaimana kita juga pernah mendapatkan penghiburan dan penguatan dari Tuhan Yesus dan juga dari orang lain. Penghiburan yang sudah kita terima dari Allah Bapa yang kita kenal dalam Yesus Kristus adalah kekuatan yang membuat kita sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang telah kita terima dari Allah Bapa dalam Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku, jadi inilah 3 kebenaran apa saja yang menyebabkan penderitaan dalam kehidupan manusia, kehidupan kita. Yang pertama, saudaraku, penderitaan yang Tuhan izinkan adalah untuk mengoreksi dosa dan ketidaktaatan kita. Yang kedua, penderitaan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita bermaksud baik bagi hidup kita supaya menjadi serupa dengan Kristus. Tujuannya supaya Kristus dimuliakan. Dan yang ketiga, penderitaan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita supaya kita dapat menghibur orang lain melalui hidup dan kesaksian kita. 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 4 saya bacakan lagi. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan
yang kami terima sendiri dari Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, bahwa Engkau mengizinkan penderitaan dalam hidup kami. Tujuannya adalah baik, supaya kami menjadi orang Kristen yang kuat, meninggalkan dosa, kami teguh di dalam iman, dan kami juga dapat menguatkan saudara-saudara kami yang hidup dengan tekanan dan bermacam-macam penderitaan supaya mereka dikuatkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati, bagikan Morning Spirit ini kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.